Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, insyaallah kajian kita pada malam hari ini adalah tentang tafsir surat Al-Ikhlas. Monggo yang ingin membuka mushafnya silahkan dibuka agar kita bisa lebih memahami tafsir surat Al-Ikhlas tersebut. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang nomor 112 dan jumlah ayatnya adalah 4 ayat. Surat Al-Ikhlas masuk dalam kategori surat Makkiyah apa Madaniyah, Bapak Ibu? Madaniyah atau Makkiyah? Kenapa? Makkiyah. Kenapa dinamakan Makkiyah? Sebenarnya dari namanya itu sudah kelihatan. Jadi namanya sudah kelihatan. Al-Ikhlas. Apa itu Al-Ikhlas artinya? Al-Ikhlas itu artinya adalah ya ikhlas, murni. Maka ikhlas itu diambil dari kata kholusa atau bisa dimaknai berlepas diri. Maka orang yang telah berlepas diri atau orang yang sudah selesai, orang yang alumni itu dikatakan mutakhalis. Alumni, orang yang sudah selesai. Kalau pensiun itu beda lagi. Pensiun itu mutaqaid. Maka atau terkadang orang Arab ketika ditanya sudah selesai urusan antum, khalas. Sudah selesai, sudah nggak ada hubungan lagi. Artinya berlepas diri. Begitu juga ikhlas artinya adalah orang yang murni, tidak ada kaitannya. Maka orang yang ketika beramal, kita sering mendengarnya dengan kata ikhlas. Aku beramal ikhlas. Artinya apa ikhlas? Ikhlas itu murni, tidak mengharap sesuatu pun kecuali wajah Allah, ridha Allah. Maka kalau seseorang namanya ikhlas itu ya bukan koar-koar. Kalau orang koar-koar namanya orang yang bukan ikhlas. Karena kalau orang koar-koar itu kan masih ada kemungkinan dia mencari tujuan lain, entah pujian atau agar dianggap atau lain sebagainya. Wallahu ta'ala. Nah, surat Al-Ikhlas ini dari namanya itu sudah kita ketahui bahwasanya dia adalah surat yang masuk kategori Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota suci Madinah. Dan umumnya surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang berbicara tentang tauhid, keikhlasan, syirik dan lain sebagainya. Sehingga maksud Allah Subhanahu wa taala menamakan dengan surat Al-Ikhlas adalah al-bara'atu minasyirki. Seseorang itu berlepas diri dari kesyirikan.
bukan hanya sekedar seseorang beramal ikhlas. Orang kalau misalnya beramal pengen dapat pujian manusia, itu minimal adalah syirik kecil. Tapi kalau sudah syirik besar, itu bisa amalannya itu bisa hangus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tentang surat Al-Ikhlas. Nah, kira-kira kandungan dari surat Al-Ikhlas itu apa? Kandungan dari surat Al-Ikhlas atau pembahasan yang ingin dibahas dalam surat Al-Ikhlas itu sejatinya apa? Maka setidaknya surat Al-Ikhlas itu mengandung 2 poin. Poin pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW agar melepaskan diri dari kekufuran. Artinya tadi kita katakan ikhlas itu berlepas diri. Dan yang dimaksud dengan berlepas diri di sini adalah seseorang berlepas diri dari kekufuran, berlepas diri dari orang kafir, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan perkara syirik. Dan lebih jauh lagi, Allah Subhanahu wa taala melepaskan dirinya, mensucikan dirinya azza wa jalla dari segala bentuk kesyirikan dan tuduhan kepadanya. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala ada yang mengatakan Allah itu punya anak atau tuduhan sejenisnya. Maka dalam surat Al-Ikhlas ini Allah Subhanahu wa taala ingin menolak tuduhan-tuduhan semua. Kan ada orang yang mengatakan sejatinya kita ini gak usah ribut. Yang kita sembah ini sama-sama, yaitu Allah. Yaitu mungkin Allah versi lain ya. Tapi Allah versinya umat Islam adalah Allah Subhanahu wa taala yang ingin berlepas diri dari segala macam tuduhan, dari segala macam, entah itu anak, entah itu tandingan, walam yakullahu kufuwan ahad, lam yalid walam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak. Dan poin yang kedua yang ingin dibahas dari pokok pembahasan dari surat Al-Ikhlas adalah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas ini murni berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan yang dibahas ini sifat-sifat Allah yang berbagai macam, bukan. Sifat Allah itu ada berapa Bapak Ibu? Nama dan sifat Allah ada 20, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 99. Ala kulli hal asma dan sifat Allah atau biasa kita kenal dengan Asmaul Husna itu sejatinya tidak dibatasi 20 atau 20 atau 99, tidak. Nah, bagaimana dengan hadis yang mengatakan innalillahi tis'an wa tis'ina isman faman hafidhaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama. Man hafidhaha, barang siapa yang menghafal. Di sini bukan menghafal maksudnya, bukan sekedar menghafal, mengamalkannya, memahami kandungannya, dakhalal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya. Di sini 99 bukan pembatasan. Cuman ini 99 yang dimaksud dengan 99 ini ya sekedar angka. Sekedar angka, bukan bermaksud membatasi. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka nama apa saja yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita kita sebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Ahad, As-Somad atau lain sebagainya, selama itu tidak mengandung makna yang menyisihi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari sini yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala ingin membahas sifat-sifatnya itu bukan yang banyak tadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas ingin membahas nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Apa itu? Maksudnya di sini Allah Al-Ahadus Somad. Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sering ketika kita berbicara tentang ketika kita ditanya apa arti la ilaha illallah? Apa Bapak Ibu la ilaha illallah? Bu, la ilaha illallah niku napa, Bu? Atau Bapak, Pak, saya mau tanya ini. Apa arti la ilaha illallah? Seringnya kita ketika ditanya la ilaha illallah adalah memaknainya tiada Tuhan selain Allah, seringnya itu. Padahal banyak. Nah, leres kata Pak Tatang. Padahal Tuhan banyak. Mohon maaf. Islam punya Tuhan, Hindu punya Tuhan, Buddha punya Tuhan, Nasrani punya Tuhan, Yahudi punya Tuhan, Konghucu punya Tuhan, terus agama apa lagi? Banyak, segala macam. Bahkan Syiah Nusairiyah itu mengaku Muhammad bin Numair itu Tuhan mereka. Syiah Nusairiyah atau Syiah Isna Asyariyah itu mengatakan Imam Mahdi versi mereka yang konon katanya di Sirdab itu Tuhan mereka. Apakah umat Islam boleh menyembah Tuhan-Tuhan tadi? Ya tidak. Yang dimaksud dengan umat Islam la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Karena di sana ada banyak Tuhan. Mohon maaf, ada seseorang yang menyembah patung, ada yang patung sapi disembah, ada kemudian di Sulawesi ada yang menyembah tikus. Silahkan Bapak Ibu bisa googling di di Sulawesi ada yang menyembah tikus. Kemudian di India mohon maaf ada yang menyembah sapi, segala macam. Apakah kita boleh menyembah sapi? Tentu tidak. Tuhannya versi umat Islam hanya satu, Al-Ahadus Somad. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menafikan. Apa itu menafikan? Ingin meniadakan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini seakan-akan Allah Azza wa Jalla menjelaskan sifat-sifat yang mana sifat-sifat tersebut itu menjadi syarat mutlak seorang Tuhan atau sebuah Tuhan. Apa? Tuhan itu apa? Seorang tidak layak. Ada syarat mutlak yang dikatakan sebagai Tuhan. Apa itu? Yang pertama adalah Tuhan itu harus esa. Tuhan itu harus satu. Karena kalau misalnya mohon maaf, Tuhan itu ada banyak, maka bingung mau nyembah yang mana. Atau kalau misalnya Tuhan itu kan satu yang mempunyai hak prerogatif ya, hak mutlak, nggak bisa dilawan. Kedudukannya harus paling tinggi, yang bisa memutuskan mengatur segala sesuatu, maka harus esa. Kalau tidak esa, maka akan terjadi kebingungan. Contoh mudahnya begini Bapak Ibu. Di sini ada yang pegawai, ada pegawai PNS, ada pegawai sipil, atau kalau tidak ada seorang pegawai di sini, seorang misalnya bos, atau ya karyawan lah. Saya yakin insya Allah ada. Coba bayangkan, di sebuah perusahaan, kita yang posisinya sebagai seorang karyawan, kemudian kita memiliki manajer. Manajer biasanya di perusahaan itu 1 atau 10 Pak? Berapa manajer itu biasanya? 1 kan? Coba bayangkan, di sebuah perusahaan itu ada 3 manajer, kedudukannya sama, jabatannya sama. Coba, kira-kira kalau jenengan itu misalnya mau ambil cuti, ke manajer yang mana? A, B, atau C?
Kalau kita cukup, izin Pak, saya mau cuti, ditanda tangan di ACC. Ternyata apa? Di perusahaan tersebut itu ada 3 manajer. Manajer yang B nggak setuju, nggak bisa. Kamu tuh aset berharga perusahaan ini, nggak bisa asal izin. Kalau misalnya kamu mau cuti, nggak usah lembur aja, tak gaji tambah. Manajer yang ketiga, ya namanya orang mau cuti ya silahkan, kenapa harus dihalang-halangi? Kira-kira Pak, kita sebagai seorang karyawan, jadi cuti nggak? Jadi cuti nggak? Nggak bakalan. Itu konsep perusahaan loh. Itu kalau ada manajernya 3. Lah kalau ada manajernya 10, 11, 12, 13, 100, bingung. Bos 1, 2, 3 ACC. Tapi yang 4, 5, 6, 7, 8 itu nggak meng-ACC, nggak setuju. Itu konsep loh, konsep kita ini kehidupan di dunia itu demikian. Maka nggak bisa, misalnya Indonesia ini presidennya ada lebih dari 1. Mungkin nggak kalau Indonesia presidennya lebih dari 1? Cepat marut. Kadang mohon maaf ya, kadang kan presiden kita ini mohon maaf, kan presiden kita kan sering dituduh sebagai apa namanya, boneka kader partai. Mohon maaf, petugas partai. Kadang orang mohon maaf ya, ketika sampai image di masyarakat itu kan dibangun seperti itu. Kadang mohon maaf, ketika Pak Jokowi, Allah yahfaduh, semoga Allah menjaga beliau, membuat misalnya dekret keputusan, kira-kira ada sebagian kita ini kan nggak taat. Oh itu kan Pak Jokowi, belum ininya. Kadang kan begitu kan. Mohon maaf. Karena apa? Karena sebagian kita itu beranggapan ada yang di atas, ada yang lebih tinggi dibanding presiden. Padahal konstitusi kita, negara kita, pimpinan tertinggi sebuah negara adalah presiden. Artinya kalau presiden itu sudah memutuskan, maka harus kita, tidak ada yang tinggi dibanding presiden. Lah ini kok kadang ada loh, Tuhan itu nggak esa juga. Maka bingung, siapa yang mau kita sembah? Yang A, B, C, D, E, F, G. Kita hidup saja, kita sudah ketika ada pimpinan yang sama kedudukannya, kita bingung. Apalagi ketika kita beragama itu kan pengen selamat, bukan pengen tersesat kan. Itu pernyataan pertama Allah Subhanahu wa taala mengindikasikan Tuhan itu harus esa. Itu syarat mutlak bisa dikatakan sebagai Tuhan. Kemudian syarat mutlak yang kedua, Tuhan itu tidak membutuhkan siapapun. Bahkan sebaliknya, semua itu butuh kepada Tuhan. Lah kalau misalnya Tuhan itu butuh kepada yang lain, atau misalnya ternyata Tuhan itu masih ada di atasnya Tuhan itu masih ada, maka artinya keputusan Tuhan tersebut bisa dibatalkan karena ada yang lebih tinggi lagi. Atau mohon maaf, ternyata Tuhan itu membutuhkan sesuatu. Contoh, Tuhan itu butuh makan, minum. Malaikat saja jika dikatakan butuh makan dan minum, ini bukan malaikat. Malaikat kok butuh makan dan minum. Bahkan dulu ada orang Quraisy, orang kafir Quraisy itu mengatakan, ya Muhammad, ya Allah, kenapa engkau mengutus Muhammad itu sebagai manusia? Kenapa engkau tidak mengutus Muhammad itu misalnya seorang malaikat? Kenapa Muhammad itu diutus sebagai manusia yang yamshuna fil aswaq, yang mana Muhammad SAW itu kadang butuh belanja, butuh beli barang-barang. Kenapa nggak diutus malaikat ya? Kalau diutus malaikat ya untuk apa hikmahnya untuk manusia? Nah ini, kalau misalnya manusia itu butuh makan dan minum, itu masuk akal. Nah coba kalau misalnya Tuhan butuh makan, butuh minum, kemudian butuh pasangan,
butuh pendamping, itu Tuhan atau manusia? Tentu kita akan mengatakan manusia. Kemudian di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syarat yang dikatakan sebagai Tuhan yang ketiga. Yang pertama adalah sulus esa. Kedua, Tuhan itu tidak membutuhkan sesuatu. Yang ada hambanya itu membutuhkan kepada Tuhan tersebut, sesembahannya. Kemudian yang ketiga, Tuhan itu tidak boleh dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Kenapa demikian? Kalau seandainya Tuhan itu melahirkan, maka tidak menutup kemungkinan anak Tuhan tadi akan menjadi seorang Tuhan. Iya kan? Putra Tuhan. Begini Pak, kita kan yang gampang lah. Di sekeliling kita ini kan banyak kiai ya. Kiai, ajengan, ustadz, atau sepuh. Kira-kira kalau bapaknya itu seorang kiai, apa yang diharapkan masyarakat dari anak kiai tersebut? Jadi kiai. Begitu juga kalau bapaknya seorang ketua RT, kira-kira apa harapan? Kira-kira anaknya paling enggak minimal jadi ketua RT. Itu kan normal kan? Kalau bapaknya presiden, ya anaknya paling enggak bisa jadi presiden. Itu normal. Iya kan? Itu hal yang normal. Nah, maka kalau seandainya Tuhan itu punya anak, maka orang akan mengharapkan anaknya tadi menjadi Tuhan. Artinya apa? Akan ada banyak Tuhan. Begitu pula kalau seandainya Tuhan itu kalau punya anak, artinya Tuhan itu butuh. Kalau punya anak itu kan membutuhkan apa? Setidaknya dua. Satu, pasangan kan. Yang kedua adalah yang melahirkan Tuhan tadi. Loh, masa orang bisa melahirkan tapi nggak punya orang tua? Lucu nggak? Masuk akal nggak? Mungkin percaya nggak? Misalnya ada orang bisa punya anak tanpa menikah. Sekarang bisa pakai tabung. Tapi tabung itu Pak, tabung itu tetap ada pembuahan. Dan pembuahan dalam bahasa Arab dinamakan nikah. Iya, jadi nikah itu mohon maaf, nikah itu bukan cuman saya terima nikahnya, enggak. Nikah itu kan termasuk pembuahan itu nikah gitu loh. Dukhul. Maka bahasa Arab itu sebenarnya, ini saran saya bapak-bapak ini biar kita ini lebih orang itu kadang kan mau membuat propaganda tentang Islam itu dari bahasa Arab. Karena apa? Kadang kita ini kurang paham dari makna bahasa Arab tersebut. Padahal bahasa Arab itu satu kata, maknanya luas. Sehingga kita ini nggak mudah dibohongin. Kadang ada orang, mohon maaf, cuma mengatakan, mohon maaf ya, terserah ini mau Bapak Ibu mau setuju atau tidak. Kan sering kita ini dikatakan ketika pas hari raya umat sebelah ya, kita diperintahkan untuk mengatakan selamat hari raya. Padahal konsekuensi dari mengucapkan hari raya tadi itu bukan hanya konsekuensinya berat, bukan sekedar ucapan. Kita mengakui apa? Kita mengakui selamat atas lahirnya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengakui. Padahal konsep kita lam yalid wa lam yulad. Allahul ahadus somad. Kadang orang ngomong itu kan cuma ucapan ya. Kalau ucapan sini, coba jenengan ngomong syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang berani di sini? Nggak bisa. Kalau cuma sekedar ucapan, konsekuensinya berat. Begitu juga kita mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan. Sedangkan konsep agama kita tidak menerima demikian. Tuhan itu tidak boleh dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Kalau Tuhan itu melahirkan, maka anaknya sangat mungkin jadi Tuhan. Kemudian, kalau anaknya Tuhan, otomatis orang tuanya juga Tuhan. Saya mau di sini, misalnya kalau ada bapak sama anak, lebih berkuasa mana? Bapak anaknya? Ya bapaknya lah.
bukan anaknya. Loh kalau anaknya Tuhan, apalagi bapaknya. Kemudian kalau misalnya Tuhan itu butuh pasangan, mungkin nggak pasangannya Tuhan itu sembarangan? Tentu tidak. Paling nggak harus selevel. Iya kan? Loh kadang kita nikah aja, oh jangan itu. Kita beda levelnya, kita orang kaya, dia orang miskin. Kadang begitu loh. Mohon maaf, kan di masa kita demikian. Ada orang miskin, nggak mau, jangan nikah sama dia, dia miskin. Kita orang kaya. Orang kaya harus nikah dengan orang kaya. Ya masa pasangannya misalnya sembarangan nemu di jalan, kan nggak mungkin. Asal ketemu kemudian dijadikan pasangan, tidak mungkin. Itu sangat jauh dari konsep ketuhanan. Begitu juga Tuhan itu tidak ada yang boleh sama atau setara. Kalau sama atau setara, maka konsekuensinya apa? Bisa membatalkan keputusan yang sudah ditetapkan. Seperti tadi, ada 3 manajer, manajer A ngomong oke, manajer B ngomong enggak, kamu lembur aja, tak gajimu tak naikkan 2 kali lipat. Yang ketiga, yo namanya orang mau cuti kok masuk halangi, tentu tidak bisa. Tuhan itu harus absolut, harus berdiri sendiri, keputusannya harus mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Kalau diganggu gugat artinya kekuasaannya itu tidak mutlak. Lah kalau kekuasaannya tidak mutlak, orang akan yang ngapain kekuasaan dia tidak mutlak, mending saya taat sama atasannya. Maka harus konsep seperti ini harus ada Tuhan. Dan konsep seperti ini, yang pertama, Tuhan itu harus esa, Tuhan itu tidak membutuhkan bantuan yang lain. Artinya apa? Semua butuh pertolongan kepada Tuhan tadi. Kemudian yang ketiga, Tuhan tersebut itu tidak boleh dilahirkan atau melahirkan. Yang keempat, Tuhan itu tidak boleh sama atau setara dengan yang lain. Dan 4 konsep tersebut hanya ada dalam agama Islam. Silahkan cari di agama manapun. Bapak Ibu tidak akan menemui konsep beragama yang paling masuk akal dibanding Islam ini. Maka kadang ketika kita bertanya, "Bok beragama itu yo pakai akal?" Silahkan digunakan di sini akalnya. Silahkan digunakan akal. Ini konsep beragama paling masuk akal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pokok pembahasan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas. Nah, pertanyaannya kemudian, apa istimewanya sampai Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan tentang kemurnian Allah Subhanahu wa taala. Nah, keistimewaan surat Al-Ikhlas yang pertama adalah surat ini sering kali dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dianjurkan untuk sering-sering membaca surat Al-Ikhlas, baik ketika sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang mana rakaat ini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fajar. Sebelum sholat fajar ini ku napa? Sebelum sholat subuh. Itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Maka sebagian ulama mengatakan kalau seandainya ada seseorang yang tidak melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka seakan-akan orang tersebut tidak mendapatkan dunia. Maka Bapak Ibu, misalnya kita harus bekerja, berangkat pagi-pagi, jangan lupa sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan ketika sholat 2 rakaat ini kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas. Dan begitu juga kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas ini, yaitu pada 2 rakaat setelah sholat maghrib tadi. Dan misalnya setelah sholat maghrib kita membaca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, atau yang biasa kita sebut dengan sholat ba'diyah. Kemudian tempat ketiga, Rasulullah SAW biasa membaca surat Al-Ikhlas ini pada sholat witir. Misalnya Bapak Ibu sholat ketika sholat taraweh itu kan witir,
Di sini witirnya 3 rakaat sekali salam atau 2 rakaat? 3 sekali salam. Alhamdulillah. Ini afdolnya begini, demikian. Jadi afdolnya sholat witir itu 3 rakaat sekali salam. Karena itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun 2 rakaat salam, kemudian 1 itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun yang paling sering adalah 3 rakaat sekali salam. Wallahu ta'ala alam. Itu yang saya ketahui. Kemudian tempat keempat yang dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas adalah setelah selesai tawaf. Bapak Ibu di sini sudah pernah tawaf? Hah, belum? Tawaf pamela pernah? Tawaf pamela. Tawaf itu artinya apa tuh tawaf? Tawaf itu kan mengelilingi. Sudah pernah mengelilingi pamela? Sudah. Oh, kompleks sudah. Nah, mungkin sekarang kita keliling komplek, semoga besok kita keliling di depan Ka'bah sambil membaca talbiyah. Allahumma amin. Nah, ini biasanya selesai tawaf 7 kali putaran, nanti kita disunahkan untuk membaca untuk sholat 2 rakaat. Sunnahnya adalah di belakang makom Ibrahim. Apa itu makom Ibrahim, Bapak Ibu? Makamnya Nabi Ibrahim, bukan. Makom itu dari bahasa Arab, artinya adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Itu jadi Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim itu berdirinya di situ, Pak. Maka di situ ada bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Yang dibikin apa itu? Kayak bangunan itu. Nah, itu sengaja ditutup biar apa? Biar orang-orang itu tidak mengkultuskan. Bukan, oh ini karena bekas jejak Nabi Ibrahim harus dihias, boten. Jadi itu maksudnya adalah dilindungi agar orang tidak mengkultuskan jejaknya Nabi Ibrahim dulu. Karena yang kita diperintahkan itu bukan mengkultuskan bekas jejaknya, tapi apa? Ajarannya Nabi Ibrahim, jejak ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang keempat adalah kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas ketika kita hendak tidur. Misalnya nanti Bapak Ibu ketika mau tidur, kita diperintahkan untuk membaca Al-Ikhlas. Kenapa? Agar kita ini ketika kita tidur, kemudian la qadarullah, kita tidak tahu ya. Namanya orang itu kan ada yang tidur sejenak, ada yang tidur selama-lamanya. Maka ketika kita sebelum tidur kita sudah membaca Al-Ikhlas, maka insya Allah itu salah satu tanda husnul khotimah. Maka mari kita rutinkan sering membaca Al-Ikhlas sebelum tidur. Karena kita tidak tahu nanti setelah kita tidur ini kan apakah ini tidur sejenak atau tidur terakhir kalinya. Dan bahkan kita dianjurkan membaca Al-Ikhlas ini bukan pada momen-momen yang digabungkan dengan surat Al-Kafirun. Namun kita ini juga diperintahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas pada ketika kita misalnya dikil selesai sholat fardu, kita baca Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali. Bahkan kita ini juga dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas ketika dikir pagi dan petang. Yang ini kemarin ditanya, Ustadz, bagaimana cara menghindari gangguan jin dan setan? Nah, salah satunya adalah dengan merutinkan zikir pagi petang. Maka ini menunjukkan keistimewaan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu dalam banyak momen kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Adapun keutamaan surat Al-Ikhlas adalah surat Al-Ikhlas itu ta'dilu sulusal Quran. Apa itu? Surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Apakah maksudnya kalau kita baca Al-Ikhlas 3 kali, kita artinya khatam? Oh, enak sekali. Oh, bukan. Maksudnya bukan demikian, Pak. Bukan, yuk cepet-cepetan khatam. Yowis, ayo, aku iso 5 menit, rampung. Gimana caranya? Baca Al-Ikhlas 3 kali. Boten. Bukan seperti itu. Maksudnya ta'dilu sulusal Quran, menyamai sepertiga Al-Quran adalah karena Al-Quran itu Bapak Ibu, setidaknya Al-Quran itu terkandung 3 kandungan dalam Al-Quran. Pertama hukum penjabaran, sholat, puasa, zakat dan sebagainya, potong tangan orang yang mencuri,
kemudian potong seorang khirobah. Khirobah itu apa? Penyamun, perampok, jambret. Atau sebagian ulama mengatakan khirobah ini bisa dipraktekkan untuk koruptor. Ini lumayan ini, kalau ada koruptor dipraktekkan khirobah. Gimana khirobah itu? Khirobah itu kalau sekali potong sebelah kanannya sama kaki kirinya. Kalau korupsi lagi, potong sebelah kiri, tangan kiri sama kaki kanan. Nah kalau korupsi lagi ya dibunuh. Khirobah. Karena ada sebagian mengatakan korupsi itu seperti khirobah, orang yang mengambil hak orang lain itu tanpa izin, diam-diam tiba-tiba anggarannya kurang, anggarannya dipotong dan lain sebagainya. Nah, kemudian kandungan yang kedua tentang Al-Quran ini adalah janji dan ancaman. Janji bagi orang yang taat, ancaman bagi orang yang mendurhakai para nabi dan rasul Al-Quran, orang masuk surga, neraka. Dan yang ketiga adalah nama dan sifat Allah. Karena di surat Al-Ikhlas ini disebutkan nama dan sifat-sifat Allah. Ada juga yang mengatakan tiga ini dibagi, pertama itu hukum, penjabaran hukum, segala macamnya. Kemudian yang kedua adalah tentang kisah. Karena Al-Quran ini banyak tentang kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Su'aib, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kisah tentang Bani Israel. Nah ini, di Al-Quran itu kisah paling banyak adalah tentang kisah Bani Israel. Nah Bapak Ibu, ini mumpung lagi rame tentang Gaza dan Yahudi, mari kita belajar tentang sejarah Bani Israel. Karena di Al-Quran ini banyak menyebutkan tentang Bani Israel. Bani Israel ini Bani yang emang dablek Masya Allah gitu. Maka saking dableknya, kadang kita ini nek ngeyel yo, ojo ngeyel kayak Bani Israel, jadikan perumpamaan. Dan termasuk Bani Israel itu Korun itu masuk Bani Israel. Maka kalau orang misalnya gali tanah kemudian nemu harta penemuan, kita sebut dengan harta karun. Nah ini Bani Israel ini. Karena Al-Quran itu sepertiganya ada tentang kisah. Kenapa kok tentang kisah? Karena dengan kisah orang akhirnya bisa mengambil pelajaran. Kalau nggak ada kisah, orang mana mungkin kalau nggak taat kan ya paling nggak akan sengsara. Seperti orang Yahudi itu beranggapan, ini akidahnya Yahudi Bapak Ibu. Orang Yahudi itu mereka berkeyakinan mereka nggak bakalan masuk neraka. Makanya mereka itu bengis kejam. Kalaupun mereka masuk neraka, itu cuman paling semenit sedetik kemudian diangkat lagi. Karena mereka pasti masuk surga. Apakah demikian agama Islam? Tidak. Enak sekali orang bengis sedemikian rupa kok. Nanti ketika di surga dipertemukan dengan kita yang didolimi sampai mendolimi satu tingkatan. Itu konsep agama yang tidak adil. Kemudian yang ketiga adalah tentang akidah. Karena di sini surat Al-Ikhlas disebutkan tentang akidah kita, yaitu Allah itu esa, Allah itu tidak diperanakkan, Allah itu tidak membutuhkan segala sesuatu. Yang ada adalah hamba yang membutuhkan Allah, dan Allah itu tidak setara dengan makhluk lain. Inilah tentang kandungan maksud dari sepertiga Al-Quran itu demikian. Karena surat Al-Ikhlas menyebutkan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan maksudnya adalah kalau kita baca 3 kali maka kita sudah khatam Al-Quran. Nah, adapun tentang asbab nuzulnya, kenapa surat Al-Ikhlas ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sebabnya suatu ketika orang kafir Quraisy itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, unsub lana rabbak." Sifatilah kepada kami yang apa yang engkau sembah itu. Kalau orang Quraisy kan yang disembah kelihatan gitu loh. Nih patung, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itu kelihatan yang disembah. Sedangkan wahai Muhammad, yang engkau sembah itu siapa? Apa? Kita nggak lihat gitu loh. Karena konsep mereka mengatakan yang disembah itu harus kelihatan gitu loh. Karena kalau kelihatan itu menunjukkan punya kekuatan. Tidak demikian. Kita coba tanya, kekuatan kita itu ada di mana, Pak?
Hah? Kekuatan kita sejatinya ada di mana? Di mana kekuatan kita? Hah? Apakah tangan ini, kaki ini bisa nendang? Kaki untuk nendang, tangan untuk mukul? Enggak. Kekuatan sejati manusia itu ada di nyawanya. Manusia kalau nggak ada nyawanya, apa mungkin mayat itu tangannya bisa nonjok, kakinya bisa nendang bola? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Nah, sekarang kita tanya, ada yang pernah lihat nyawa kita? Nyawa masing-masing. Pernah lihat nyawaku mana ya? Atau pernah lihat nyawa temennya? Enggak ada. Maka yang tidak terlihat belum tentu tidak memiliki kekuatan. Malah yang ada Manat, Hubal, orang kafir Quraisy itu terkadang mereka datang membawa sesajen, membawa makanan. Karena apa? Tuhan mereka butuh makan. Mereka butuh makan sama dengan kita. Bahkan ada sebuah kisah yang unik terakhir yang terjadi di orang kafir Quraisy. Jadi ada orang yang seorang koki, koki roti, ahli membuat roti. Dia bisa membuat roti yang sedemikian rupa. Maka suatu ketika dia ingin membuat Tuhannya itu dari gandum, dibuat sebesar paling besar. Nah, ketika dia sudah hampir finishing, tiba-tiba orang tersebut itu merasa kecapean, capek, lapar. Apa yang terjadi? Wahai Tuhanku, mohon maaf, hidungmu saya potek, saya makan karena saya lapar. Kemudian tanganmu, mohon maaf, saya potong karena saya lapar. Apakah demikian Tuhan? Tentu tidak. Maka konsep mutlak ketuhanan itu hanya ada dalam agama Islam. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Sudah adzan. Monggo adzan terlebih dahulu.
Loh, satu pertanyaan kalau ada yang ditanyakan. Ini Masya Allah ini Bapak Ibu ini orang-orang yang luar biasa ini. Insya Allah para calon penghuni surga ini. Iya. Sempat-sempatnya ngaji di saat timnas lagi main. Iya, luar biasa. Kadang kita ini kan mana aja nggak jago, nggak nonton, kecuali satu, timnas. Karena cinta negara itu suatu hal yang wajar gitu loh. Maka luar biasa ini. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.